Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rizky Yulianita, Valerie Azelia, Chandra Bagaskara, Yosefa Mariawean, dan saya sendiri Venestesia akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang juga merupakan laporan resmi dengan materi efektivitas pengawet. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rizky Yulianita, Valerie Azelia, Chandra Bagaskara, Yosefa Mariawean, dan saya sendiri Venestesia akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang juga merupakan laporan resmi dengan materi efektivitas pengawet. Tujuan dari praktikum kali ini ialah untuk mengetahui cara menentukan efektivitas pengawet pada sediaan farmasi. Alat dan bahan yang digunakan ialah yang pertama untuk alat cawan Petri, jarum Ohse, inkubator Erlenmeyer, pipet ukur, sentrifugasi. Dan yang kedua untuk bahan, yang pertama bakteri, yang kedua media untuk menumbuhkan bakteri, yang ketiga obat tetes mata, dan yang keempat. Alat dan bahan yang digunakan ialah yang pertama untuk alat cawan Petri, jarum Ohse, inkubator Erlenmeyer, pipet ukur, sentrifugasi. Dan yang kedua untuk bahan, yang pertama bakteri, yang kedua media untuk menumbuhkan bakteri, yang ketiga obat tetes mata, dan yang keempat obat batuk. Jadi, di sini ada 3 cara kerja. Cara kerja pertama adalah persiapan inokulasi, yaitu dengan melarutkan suspensi kering sesuai aturan. Kemudian, memasukkan 20 ml suspensi ke dalam 5 tabung bakteriolog tertutup, sesuai dan steril. Lalu, inokulasi 0,1 ml mikroba uji ke dalam setiap tabung. Kemudian, tambahkan mikroba uji yang sesuai sehingga jumlah mikroba setelah inokulasi adalah 100.000 dan 1 juta per mili. Kemudian, menetapkan jumlah mikroba variabel dalam suspensi inokulat. Cara kerja kedua yaitu penetapan jumlah kadar bakteri. Dengan cara, bakteri dipanen menggunakan LP steril lalu mencuci biakan yang tumbuh dan mengumpulkan di wadah yang sesuai. Kemudian, salinan LP steril ditambahkan sehingga mendapatkan jumlah koloni 1 kali 10 pangkat 8 koloni per mili. Kemudian, mikroba dipanen menggunakan LP steril yang mengandung 0,05% polisorbat 80P. Lalu menetapkan jumlah koloni per mili tiap suspensi untuk memastikan perkiraan mikroba awal. Cara kerja ketiga yaitu prosedur uji efektivitas. Dengan cara menghitung angka awal mikroba tiap mili sediaan yang diuji dengan metode Lemberg. Kemudian diinkubasi pada suhu 20 derajat hingga 25 derajat. Lalu amati pada hari ke-7, ke-14, ke-21, dan ke-24 sesudah diinokulasi. Kemudian catat tiap perubahan yang terlihat dan tetapkan jumlah mikroba viabel pada tiap selang waktu tersebut dengan metode Lemberg. Lalu, dengan menggunakan bilangan teoritis mikroba pada awal pengujian, hitung perubahan kadar dalam persen tiap mikroba selama pengujian. Cara kerja ketiga yaitu prosedur uji efektivitas.
dengan cara menghitung angka awal mikroba tiap mili sediaan yang diuji dengan metode lempeng. Kemudian diinkubasi pada suhu 20 derajat hingga 25 derajat. Lalu amati pada hari ke-7, ke-14, ke-21, dan ke-24 sesudah diinokulasi. Kemudian catat tiap perubahan yang terlihat dan tetapkan jumlah mikroba viabel pada tiap selang waktu tersebut dengan metode lempeng. Lalu, dengan menggunakan bilangan teoritis mikroba pada awal pengujian, hitung perubahan kadar dalam persen tiap mikroba selama pengujian. Hasil dan pembahasan. Pada tetes mata, bakteri koloni tidak kurang dari 1,0. Log reduksi dari jumlah hitungan awal dari hari ke-7 tidak kurang dari 3,0. Log reduksi dari hitungan awal sampai hari ke-14 dan tidak meningkat sampai pada hari ke-28. Kapang dan Kamir tidak meningkat dan jumlah hitungan awal sampai hari ke-7, 14, dan 28 hari. Hasil dan pembahasan. Pada tetes mata, bakteri koloni tidak kurang dari 1,0. Log reduksi dari jumlah hitungan awal dari hari ke-7 tidak kurang dari 3,0. Log reduksi dari hitungan awal sampai hari ke-14 dan tidak meningkat sampai pada hari ke-28. Kapang dan Kamir tidak meningkat dan jumlah hitungan awal sampai hari ke-7, 14, dan 28 hari. Obat tetes mata, termasuk sediaan steril jadi tergolong dalam kategori 1, yaitu injeksi, sediaan parenteral lain termasuk emulsi, sediaan tetes telinga, sediaan steril tetes hidung, dan sediaan optalmik yang dibuat dengan dasar atau pembawa air. Uji efektivitasnya terhadap bakteri dan jamur untuk mempertimbangkan nilai log reduksi yang dibandingkan dengan FI5. Dan berikut adalah tabel kriteria untuk mikroba pada FI5 untuk bakteri dan kapang. Obat tetes mata, termasuk sediaan steril jadi tergolong dalam kategori 1, yaitu injeksi, sediaan parenteral lain termasuk emulsi, sediaan tetes telinga, sediaan steril tetes hidung, dan sediaan optalmik yang dibuat dengan dasar atau pembawa air. Uji efektivitasnya terhadap bakteri dan jamur untuk mempertimbangkan nilai log reduksi yang dibandingkan dengan FI5. Dan berikut adalah tabel kriteria untuk mikroba pada FI5 untuk bakteri dan kapang. Uji efektivitas pengawet. Pengawet adalah zat antimikroba yang ditambahkan pada sediaan non steril untuk melindungi sediaan terhadap pertumbuhan mikroba yang ada atau mikroba yang masuk secara tidak sengaja selama ataupun sesudah proses produksi. Dalam sediaan steril tesis ganda, pengawet ditambahkan untuk menghambat pertumbuhan mikroba yang mungkin masuk pada pengambilan berulang. Pengawet tidak boleh digunakan sebagai pengganti cara produksi yang baik atau semata-mata untuk menurunkan populasi mikroba viabel dari produk tidak steril atau mengontrol bioburden prasteril dan formulasi sediaan dosis ganda pada waktu produksi. Pengawet sesuai bentuk sediaan dalam farmakope memenuhi syarat untuk bahan tambahan dalam ketentuan umum. Uji efektivitas pengawet. Pengawet adalah zat antimikroba yang ditambahkan pada sediaan non steril untuk melindungi sediaan terhadap pertumbuhan mikroba yang ada atau mikroba yang masuk secara tidak sengaja selama ataupun sesudah proses produksi. Dalam sediaan steril dosis ganda, pengawet ditambahkan untuk menghambat pertumbuhan mikroba yang mungkin masuk pada pengambilan berulang.
Pengawet tidak boleh digunakan sebagai pengganti cara produksi yang baik atau semata-mata untuk menurunkan populasi mikroba viabel dari produk tidak steril atau mengontrol bioburden prasteril dan formulasi sediaan dosis ganda pada waktu produksi. Pengawet sesuai bentuk sediaan dalam farmakope memenuhi syarat untuk bahan tambahan dalam ketentuan umum. Kadar pengawet yang ditambahkan dapat dikurangi apabila bahan aktif dan formulasi secara intrinsik mempunyai aktivitas antimikroba. Untuk semua produk injeksi, dosis ganda atau produk lain yang mengandung pengawet harus memenuhi efektivitas antimikroba baik sebagai sifat bawaan dalam produk maupun yang dibuat dengan menambah pengawet. Efektivitas antimikroba juga harus ditunjukkan untuk semua produk dosis ganda sediaan topikal, oral, dan sediaan lainnya seperti tes mata, tes telinga, hidung, irigan, dan cairan diasis. Sampel pertama, obat tetes mata. Uji bakterinya pada hari ke-0 sama dengan 1 kali 10 pangkat 6 sama dengan log 1 juta sama dengan 6. Log reduksi 6 kurangi 5 sama dengan 1. Pada hari ke-7 3,4 kali 10 pangkat 5 sama dengan log 340.000. Log 340.000 sama dengan 5,53. Log reduksi 5,53 kurangi 5 sama dengan 0,53 kurang dari 1 yang berarti memenuhi syarat. Pada hari ke-14 4,4 kali 10 pangkat 4 sama dengan log 44.000. Log 44.000 sama dengan sampel pertama, obat tetes mata. Log reduksi uji bakterinya pada hari ke-0 sama dengan 1 kali 10 pangkat 6 sama dengan log 1 juta sama dengan 6. Log reduksi 6 kurangi 5 sama dengan 1. Pada hari ke-7 3,4 kali 10 pangkat 5 sama dengan log 340.000. Log 340.000 sama dengan 5,53. Log reduksi 5,53 kurangi 5 sama dengan 0,53 kurang dari 1 yang berarti memenuhi syarat. Pada hari ke-14 4,4 kali 10 pangkat 4 sama dengan log 44.000. Log 44.000 sama dengan 4,64. Log reduksi 5 kurangi 4,64 sama dengan 0,36 kurang dari 1 yang berarti memenuhi syarat. Pada hari ke-24 4 kali 10 pangkat 4 sama dengan log 40.000. Log 40.000 sama dengan 4,60. Log reduksi 5 kurangi 4,60 sama dengan 0,4 kurang dari 1 yang berarti memenuhi syarat. Uji jamurnya pada hari ke-0 sama dengan 100, log 100 sama dengan 2, log reduksi 5 kurangi 2 sama dengan 3. Pada hari ke-7 100, log 100 sama dengan 2, log reduksi 5 kurangi 2 sama dengan 3. Pada hari ke-14 99, log 99 sama dengan 1,99. Log reduksi 5 kurangi 1,93 sama dengan 3,01. Pada hari ke-24 99, log 99 sama dengan 1,99. Log reduksi 5 dikurangi 1,93 sama dengan 3,01. Jadi, pada perhitungan bakteri pada hari ke-0 didapat hasil 6. Pada hari ke-7 didapatkan hasil log reduksi 0,53 kurang dari 1.
Pada hari ke-14 didapat hasil log reduksi 0,36 kurang dari 3, dan pada hari ke-24 didapatkan hasil 0,4, tidak ada peningkatan. Pada perhitungan jamur, dari hari ke-0 jumlah koloni 100, hari ke-7 jumlah koloni 100, hari ke-14 jumlah koloni 99, hari ke-24 jumlah koloni 99, dan tidak mengalami peningkatan. Sampel kedua, obat batuk. Obat batuk termasuk sediaan kategori 3 atau sediaan oral selain antasida yang dibuat dengan dasar atau pembawa air. Uji efektivitasnya terhadap bakteri dan jamur untuk mempertimbangkan nilai log reduksi yang dibandingkan dengan Farmakope Indonesia edisi 5. Kriteria untuk mikroba uji berdasarkan Farmakope Indonesia edisi 5 untuk sediaan kategori 3. Untuk bakteri, di mana koloni tidak kurang dari 1 log reduksi dari jumlah hitungan awal pada hari ke-14 dan tidak meningkat sampai dengan hari ke-28. Untuk kapang, di mana koloni tidak meningkat dari jumlah dan kamir hitungan awal. Sampel kedua, obat batuk. Obat batuk termasuk sediaan kategori 3 atau sediaan oral selain antasida yang dibuat dengan dasar atau pembawa air. Uji efektivitasnya terhadap bakteri dan jamur untuk mempertimbangkan nilai log reduksi yang dibandingkan dengan Farmakope Indonesia edisi 5. Kriteria untuk mikroba uji berdasarkan Farmakope Indonesia edisi 5 untuk sediaan kategori 3. Untuk bakteri, di mana koloni tidak kurang dari 1 log reduksi dari jumlah hitungan awal pada hari ke-14 dan tidak meningkat sampai dengan hari ke-28. Untuk kapang, di mana koloni tidak meningkat dari jumlah dan kamir hitungan awal sampai hari ke-14 dan hari ke-28. Perhitungan obat batuk. Untuk bakteri, hari ke-0 sama dengan 1 dikali 10 pangkat 6 sama dengan 1 juta. Log 1 juta sama dengan 6. Log reduksi sama dengan 6 dikurangi 5 sama dengan 1. Hari ke-7 sama dengan 4,4 kali 10 pangkat 5 sama dengan 440.000. Log 440.000 sama dengan 5,64. Log reduksinya sama dengan 5,64 dikurangi 5 sama dengan 0,64 kurang dari 1 dan memenuhi standar. Hari ke-14 sama dengan 2,3 kali 10 pangkat 5 sama dengan 230.000. Perhitungan obat batuk. Untuk bakteri, hari ke-0 sama dengan 1 dikali 10 pangkat 6 sama dengan 1 juta. Log 1 juta sama dengan 6. Log reduksi sama dengan 6 dikurangi 5 sama dengan 1. Hari ke-7 sama dengan 4,4 kali 10 pangkat 5 sama dengan 440.000. Log 440.000 sama dengan 5,64. Log reduksinya sama dengan 5,64 dikurangi 5 sama dengan 0,64 kurang dari 1 dan memenuhi standar. Hari ke-14 sama dengan 2,3 kali 10 pangkat 5 sama dengan 230.000. Log 230.000 sama dengan 5,36. Log reduksinya sama dengan 5,36 dikurangi 5 sama dengan 0,36 kurang dari 1 dan memenuhi standar.
Hari ke-24 sama dengan 1,4 dikali 10 pangkat 5 sama dengan 140.000. Log 140.000 sama dengan 5,14. Log reduksinya sama dengan 5,14 dikurangi 5 sama dengan 0,14. Kurang dari 1 dan memenuhi standar. Untuk perhitungan jamur, hari ke-0 sama dengan 100. Log 100 sama dengan 2. Log reduksinya sama dengan 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Hari ke-7, 102. Log 102 sama dengan 2,008. Log reduksinya sama dengan 5 kurang 2,008 sama dengan 2,992. Hari ke-14, 102. Log 102 sama dengan 2,008. Log reduksinya sama dengan 5 kurang 2,008 sama dengan 2,992. Hari ke-24 sama dengan 100. Log 100 sama dengan 2. Log reduksinya sama dengan 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Pada perhitungan bakteri awal hari ke-0 didapatkan hasil 6. Pada hari ke-7 didapatkan hasil log reduksi 0 kurang 64 dan kurang dari 1. Pada hari ke-14 didapatkan hasil log reduksi 0,36 dan kurang dari 1. Dan pada hari ke-24 didapatkan hasil 0,14. Tidak ada peningkatan. Pada perhitungan jamur, dari hari ke-0 jumlah koloni 100. Hari ke-7 jumlah koloni 102. Hari ke-14 jumlah koloni 102. Hari ke-24 jumlah koloni 100 dan tidak mengalami peningkatan. Kesimpulan. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa yang lebih sedikit jumlah mikroba obat tetes mata karena obat tetes mata adalah sediaan steril. Obat tetes mata memiliki pengawet yang memiliki standar dan jika dibandingkan dengan obat batuk, jumlah bakterinya lebih sedikit pada tetes mata karena termasuk sediaan steril. Kesimpulan. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa yang lebih sedikit jumlah mikroba obat tetes mata karena obat tetes mata adalah sediaan steril. Obat tetes mata memiliki pengawet yang memiliki standar dan jika dibandingkan dengan obat batuk, jumlah bakterinya lebih sedikit pada tetes mata karena termasuk sediaan steril. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kiranya apa yang kami sampaikan dapat dimengerti dan dipahami oleh teman-teman sekalian. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kiranya apa yang kami sampaikan dapat dimengerti dan dipahami oleh teman-teman sekalian. Terima kasih.